Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut ke tutorial tahap selanjutnya terkait dengan pengoperasian aplikasi SIPA tahun 2021. Kita akan masuk ke aplikasi dengan klik 2 kali pada aplikasi di desktop, kemudian yes. Ini kita pilih, misalkan Bapak Ibu lupa password untuk memasukkan dari username yang ada ini, Bapak Ibu bisa melihat di input data, kemudian melihat ke ini, klik pada kaca pembesar, kemudian diklik pada bawah ini, kemudian masuk ke password login, kemudian ini di copy ya, klik kanan copy, kemudian paste di password. Oke. Nah, seperti ini. Baik, di tahap pertama kita sedikit nge-review. Di tahap pertama kemarin untuk pengoperasian kita sudah menginput tenaga kerja, kemudian mengupdate data kelembagaan, yaitu memasukkan nama bank dan nama ketua, bendahara, dan anggota BKAD. Kemudian untuk sertifikasi pekerja kita sudah menginput salah satu terkait dengan sertifikasi tukang. Kemudian untuk paket pekerjaan kita juga sudah memasukkan operasional dan juga pekerjaan jalan beton. Pada rencana penggunaan dana kita juga sudah memasukkan untuk tahap pertama, RPD tahap pertama 70%, yaitu senilai 420 juta tadi ya, 420 juta. Kemudian pada input pemasukan dan penerimaan kita juga sudah memasukkan terima dana sebesar 70% dari KPPN, transfer dari KPPN, kemudian penarikan pertama sebesar 120 juta yang kemudian 120 juta ini masuk dalam saldo bank, masuk dalam saldo kas umum, yang kemudian terdapat pengeluaran sebesar 48.235.000, sehingga dari total 120 ini menjadi 71.765.000. Jadi seperti itu untuk sedikit nge-review simulasi atau tutorial di pengoperasian di tahap pertama dan tahap kedua. Baik, untuk kali ini kita akan masuk ke tutorial di pengoperasian di tahap ketiga, yaitu menginput swadaya masyarakat ya. Ini kita klik aja pada menu swadaya masyarakat, kemudian kita klik kaca pembesar yang ada di sini. Ini misalkan di tanggal 9 terdapat swadaya masyarakat berupa misalkan ini misalkan berupa penyerahan material ya, misalkan berupa semen dari sumbangan dari masyarakat, semen 40 kg, bukti penyerahan. Kemudian jenis swadaya itu berupa barang, ini ada banyak ya, ada uang, ada barang, ada makanan, ada lahan. Ini kalau yang bentuknya hibah ya. Kemudian ada upah, ada lain-lain. Misalkan ada penebangan batang pohon yang itu tidak ada ganti ruginya, itu bisa masuk ke jenis swadaya lain-lain. Nah, ini kemudian detail swadaya, ini bukti penyerahan ya, adalah semen PC 40 kg. Kemudian detail swadaya adalah penyerahan, misalkan ini ya, penyerahan semen isi 40 kg sebanyak, ini kan detail ya, jadi kita harus mendetailkan apa yang diserahkan gitu kan. Sebanyak misalkan 50 sak. Oke, kemudian satuannya adalah ini untuk beberapa barang unit ya, ini unit sama dengan satu sama lah kan.
kemudian jumlahnya 50 sak, kemudian nilai swadaya anggaplah 50 sak ini kita berapa ya harga kemarin ya, 52.000 ya. Rp 52.000 per saknya. Jadi total misalkan 50 kali 52, kita minta bantuan dari kalkulator. 50 kali 52.000 itu 2.600.000. Nah, berarti nilai swadayanya itu sebesar 2.600.000. Oke, loading. Ini langsung terinput dalam bentuk kwitansi ya. Nah, ini dia. Nah, jadi kwitansi bukti swadaya. Jadi yang menerima ini adalah bendahara atau ketua, silahkan. Yang menyerahkan nanti kalau bisa ada secara simbolis atau dokumentasi ya yang menyerahkan atau seperti apa. Ya untuk memperkuat aja sih secara administratif terkait dengan bukti swadaya masyarakat. Baik, kita close ya. Baik, kita close. Kemudian misalkan lagi ya, taruhlah misalkan untuk swadaya masyarakat ini ada dalam bentuk berupa lahan ya, sehingga lahan masyarakat ada masuk ini berarti ini taruhlah kita di tanggal sebelum pelaksanaan konstruksi misalkan ya, dalam proses kemarin ternyata di tanggal 20 Mei sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama itu ada bukti penyerahan berupa hibah lahan masyarakat ya. Karena pada jalan tersebut misalkan crossing dengan jalan milik warga, sehingga kita harus menghadirkan dalam bentuk hibah lahan. Ini detail swadaya penyerahan berupa misalkan hibah lahan masyarakat untuk pembangunan jalan. Nah, ini misalkan ini dalam bentuk misalkan berapa meter persegi. Kalau di sini sih ada tulisan hektar ya, ada hektar, ada meter gitu kan. Nah, kalau misalkan ini dalam bentuk jalan misalkan itu ada 1 meter ya, 1 dikali sekitar 100 meter hibah lahan dari 1 meter, berarti ini sama dengan 100 meter persegi. Oke, satuannya kita ambil hektar, kemudian jumlahnya kita ambil di sini berarti 0,01 ya. 10.000 meter persegi itu sama dengan 1 hektar, berarti ini 0,01. Kemudian nilai swadayanya misalkan dalam 1 meter itu sama dengan 300.000 ya. 300.000 dikali 100.000 sama dengan 30 juta. Berarti penyerahan nilai swadayanya dalam bentuk rupiah itu sebesar 30 juta. Nah, ini mudah saja untuk penginputannya. Ini cuman kadang teman-teman dalam ini kan hal yang kecil yang dampaknya sebenarnya besar untuk terkait dengan kontribusi dari para masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan sebenarnya yang hampir jarang dari teman-teman BKAD maupun FM itu memperhatikan bahwa pentingnya menginput ini. Ini adalah kontribusi dari para masyarakat terkait dengan dukungan pelaksanaan kegiatan. Oke, mungkin itu yang kita simulasikan. Nanti silahkan jika ada yang dalam bentuk makanan, barang dan lain sebagainya dalam bentuk uang itu silahkan diinput seperti penginputan di poin 1 dan poin 2. Baik, kita masuk ke upload dokumen. Upload dokumen ini
mengupload pada posisi nota ya. Misalkan ini operasional ya. Ini OP101 saya sudah menyiapkan untuk detail daripada masing-masing ini. Nah, kita masuk, kita klik aja ini salah satu, kemudian kita ke detail, kemudian pilih open. Nah, nanti masuk ke, saya sudah menyiapkan ini dalam bentuk upload nota Silka. Nah, ini OP101 ya. Nah, ini misalkan ya. Nah, kemudian kita save. Nah, kita close. Nah, kemudian kita masuk lagi ke OP102, kita pilih detail. Maaf, ini kita pilih detail, kemudian open, kemudian OP102. Nah, jadi sebenarnya saya sudah ngurutin ya. Saya sudah menyiapkan nota-nota yang ada. Kemudian close, kemudian untuk uji laboratorium ini UL103, kita tinggal memilih nih UL103 nih ini. Nah, kemudian save. Nah, dilakukan berulang sampai dengan menginput beberapa kwitansi atau nomor bukti transaksi yang ada di sini ya, yang ada tertera. Jadi ini akan kita percepat prosesnya untuk mempercepat daripada simulasi, karena ini hampir sama aja cara penginputannya. Oke, kita percepat ya. Oke, baik, ini lengkap sudah kita masukkannya dari OP101 sampai BS108. Untuk OP109 saya tidak siapkan karena dia dalam bentuk kwitansi penandatanganan yang dalam bentuk orang per orang itu ya. Dan nanti tinggal dikelompokkan aja kemudian didokumentasikan gitu. Oke, baik. Mudah saja untuk upload dokumen. Kemudian lanjut, kita tarik close ya. Setelah kita upload dokumen tadi ini nah kita close ini untuk bisa masuk ke menu utama lagi. Kemudian ini pengiriman data server ke PU. Nah, ini saya menyarankan sebelum dilakukan pengiriman oleh BKAD ataupun FM di masing-masing kecamatan, ada baiknya nanti untuk laporan ini atau dalam bentuk database aplikasi ini dikirim terlebih dahulu. Nah, nanti untuk database aplikasi ini bisa dilihat pada menu open folder database. Nah, teman-teman bisa klik ini, teman-teman bisa klik open folder. Nah, kemudian setelah itu nanti klik tombol start ya. Biasanya dia muncul di bawah sini. Nah, ini muncul ya di bawah sini. Nah, kemudian ini teman-teman bisa copy. Ini teman-teman bisa copy, klik kanan kemudian copy. Nah, setelah itu kita cari pada posisi ini backup, kirim database aplikasi ke TPR. Nah, ini klik aja 2 kali, kemudian tadi kita paste di folder yang kita sudah siapkan. Oke, kemudian nanti masuk di sini, kemudian kita klik kanan pada posisi folder, kemudian kita rarkan ya biar dia tidak terlalu besar, kapasitas. Ini kan kapasitasnya ini 23 MB. Nah, ini kalau kita rarkan, ini juga untuk memproteksi dia dari virus. Itu rar ya. Nah, dia kan berubah menjadi 672 KB. Nah, bayangkan konversi daripada file daripada size-nya, ukurannya itu semakin mengecil. Ini teman-teman bisa ngedit ya, bisa menyesuaikan namanya, misalkan ini database misalkan ya, database aplikasi, database Silka ya, Silka kecamatan. Saya minta Batu Unggal. Nah, silahkan biar lebih mudah diketahui oleh atau lebih mudah dikelompokkan oleh TAPR. Nah, setelah ini teman-teman tinggal nge-share ini ke WA atau dalam bentuk
ngedrag ini dalam bentuk WA, kemudian kirim ini dalam bentuk email, ini terserah bebas saja seperti apa. Jadi seperti itu teman-teman, sangat mudah, sehingga pengiriman data ke server PO itu lebih akuntabel, itu lebih mudah dipertanggungjawabkan karena melewati proses verifikasi dan validasi oleh tim TAPR ya. Jadi saya sarankan untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengiriman. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman bisa melihat di sini di menu laporan. Nah, ini kalau kita mau mencetaknya dalam bentuk, misalkan ini kan ada RPD nih. Nah, kita pilih tahap 1, kemudian proses, dia nanti akan muncul. Nah, sini langsung lengkap dia kan. RPD-nya itu sudah dalam bentuk RPD tahap 1, ini jelas. Kemudian pakai pekerjaan, ini udah jelas banget nih. Nah, kemudian ini kita close ya, kita lihat lagi untuk pelaporan yang lain. Ini buku kas yang seperti saya bilang, ini setiap pengeluaran agar dicentang atau dipilih tahap 1 dan tahap 2-nya untuk mengetahui ya, atau untuk mengelompokkan tahap 1 dan tahap 2 pada posisi pelaporan. Kita pilih tahap 1. Nah, ini yang masuk, jadi benar ya, 48.235.000, sehingga sisa saldo kas di buku kas itu 71.765, dan ini sinkron dengan yang ada di sini 71.765. Nih 71.765, sehingga pengeluaran di sini sebesar 48.235.000. Baik, kita lanjut ke kita close. Ini kalau mau di print tinggal di print aja nih, sama prosesnya sama. Ini print report, kemudian pilih pada posisi mana printer yang akan kita gunakan untuk pengeprintan. Kita close ya. Nah, ini kita hide dulu. Kemudian kita pilih ke proses selanjutnya, misalkan ini tahap 2 ya. Nah, ini tahap 2 kan belum ada kita input nih, sehingga ini kosong. Nah, makanya saya bilang pentingnya tadi kita mengelompokkan sesuai dengan tahapannya, itu tahap 1 dan tahap 2. Oke, ini kita close saja. Oh, dia error. Apakah ada yang... Nah, ini oke, kita close tadi ya pada posisi itu. Nah, kemudian kita pilih lagi laporan biaya operasional, apa-apa aja yang sudah keluar dalam bentuk operasional. Nah, ini ada 2, biaya rapat 500.000, biaya pencatatan notaris 750.000. Nah, itu ini terkelompokkan dengan sendirinya. Nah, ini laporan buku kas kelembagaan, kita buka satu persatu laporannya biar Bapak Ibu mengetahui. Nah, ini baru ditarik sekali itu sebesar 120 juta, sehingga saldo bank dari 420 menjadi 300.000. Kemudian kita close, kita pilih lagi buku belanja bahan material. Nah, ini terkelompokkan dengan sendirinya. Teman-teman bisa memilih nih, kalau ingin membuat laporan bulanan, misalkan pengeluaran material di bulan Juni, kan kita mulainya Juni ya. Nah, ini tinggal dipilih bulan sampai bulan Juni, today gitu kan, today, atau nanti tinggal dipilih di tanggal 30. Nah, kemudian kita proses. Nah, dia akan mengelompokkan semua pembelanjaan material itu di bulan 6. Nah, mulai dari tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni. Oke, kita close, kemudian kita cek lagi di upah pekerja. Nah, ini yang saya sampaikan di awal, bahwa pentingnya memasukkan ini dalam bentuk dalam bentuk minggu dan bulan itu, karena agar mudah dikelompokkan. Nah, ini kan misalkan ini, nah ini kan terkelompokkan berdasarkan bulan. Nah, itu di bulan 6. Baik, kemudian kita close, kemudian ini kita close, kemudian upah pekerja dan absen mingguan. Nah, ini kita misalkan mau di bulan Juni, misalkan saya mau lihat nih di minggu pertama ada nggak
pengeluaran apa ada nggak yang terkelompokkan di minggu pertama. Nah ternyata ini tidak ada karena kita mulainya di minggu kedua. Nah kita lihat ke minggu keduanya. Nah ternyata di minggu kedua itu sudah ada satu pelaporan dalam bentuk dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk pelaporan upah pekerja. Nah ini sebesar 6.480.000. Oke, ini kita close. Nah, di minggu ketiga belum ada karena kita belum melakukan penginputan di minggu ketiga ya. Kita tombol start, kemudian kita close di bagian sini. Nah, kemudian sewa beli peralatan. Nah ini sama, polanya sama dengan yang tadi, tanggal 1 sampai tanggal 30 kita proses. Ini ada satu, yaitu biaya sewa selama 7 hari. Oke. Kemudian laporan swadaya masyarakat. Ini jadi semua yang kita input tadi ini semuanya masuk ke dalam sini. Nah ini pentingnya kita melakukan pengelompokan di setiap atau memilih pengelompokannya. Ini tidak terdeteksi ya, harusnya 0,01 nih. Oke, kita close. Laporan uji lab kita lihat lagi, ini ada satu yaitu JMF Beton di awal. Kemudian cek daftar tanda terima gaji mingguan. Nah ini daftar gaji mingguan, jadi misalkan ada yang minggu ketiga dia kan terkelompokkan dengan sendirinya, minggu ketiga sekian, minggu keempat sekian gitu. Oke, kemudian jumlah jurnal kas umum. Nah ini kita lihat jurnal kas umumnya. Nah seperti ini, jurnal kas umum adalah merekap dari awal sampai akhir. Jadi ini catatan berdasarkan urutan ya, urutan penginputan. Ini biasanya kalau dia tanggalnya sama, dia biasanya agak random. Ini seperti ini kan 109, 108 ya, pada intinya masih di tanggal deretan yang sama. Oke, ini kita close. Nah seperti itu untuk laporan. Tidak ada yang rumit dalam pengaplikasian. Yang rumit adalah ketika kita tidak pernah memulai. Oke, ini kalau untuk rekonsiliasi buku kas umum ini. Nah ini kita lihat. Nah proses sukses. Jadi rekonsiliasi ini sama, dia sama dengan jurnal. Jadi dia hanya mengurut dan memastikan kebenaran daripada penginputan. Oke, ini kita close. Kemudian detail buku kas umum. Nah ini detailnya. Ini seperti Excel ya. Jadi nanti teman-teman silahkan misalkan kalau mau menginput misalkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 misalkan mau cari datanya, jadi dia langsung terkelompokkan sampai tanggal 10 aja, misalkan sampai tanggal 6. Nah jadi sampai tanggal 6 aja yang dia masukkan. Jadi ini hanya mengurut dan memastikan bahwa yang kita cari misalkan tanggal berapa, ini kita bisa cari di sini. Oke, ini lanjut ke tadi open folder sudah, kemudian URL. Ini URL nggak usah ya, ini nggak usah kita ubah karena ini sudah langsung ke server PU, langsung masuk ke aplikasi silkanya PU yang pelaporan dalam bentuk keuangan. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup ya terkait dengan tutorial penginputan. Kita sudah membagi proses pengoperasian ini menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama mulai dari data pekerja sampai dengan maaf tadi keluar, tidak apa-apa ya, dia tidak akan mempengaruhi, dia tersave secara otomatis ya, kadang adalah permasalahan sedikit. Jadi ini akan menjadi ini akan menjadi masukan untuk perbaikan di aplikasi berikutnya. Nah ini kita di tahap 1 kemarin kita sudah membahas masalah data pekerja, kemudian update kelembagaan, sertifikat pekerja, sampai dengan paket pekerjaan.
Kemudian di tutorial di tahap kedua kita membahas masalah rencana penggunaan dana, pemasukan, penerimaan, dan pengeluaran. Nah, kemudian untuk tahap ketiga ini kita ke swadaya masyarakat, upload dokumen, kemudian pengiriman data server ke PU, bagaimana mencetak dokumen laporan, kemudian rekonsiliasi buku kas umum, kemudian detail buku kas, sampai dengan open folder database, sampai dengan membuat backup database yang sekiranya dikirim ke TAPR ya, untuk dilakukan validasi atau verifikasi terhadap database yang kita buat atau laporan keuangan yang kita buat. Oke, Bapak Ibu, untuk sementara tutorial aplikasi Silka tahun 2021 ini kita cukupkan, karena kita sudah membahasnya sudah terperinci mulai dari install dan download sampai dengan pengoperasian aplikasi Silka. Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian, apabila dalam memberikan pemahaman berupa simulasi dan tutorial ini ada yang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dan selamat bekerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.